Ini adalah Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran yang baru. Ia diambil sumpahnya sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin 8 September 2025. Purbaya Yudi Sadewa lahir di Bogor pada 7 Juli 1964. Ia meraih gelar sarjana teknik elektro dari Institut Teknologi Bandung. Purbaya kemudian melanjutkan studi di Purdue University Amerika Serikat dan meraih gelar Master of Science dan Doctor of Philosophy dalam bidang ilmu ekonomi. Karir profesionalnya berawal sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA di tahun 1989 hingga 1994. Purbaya kemudian berpindah ke dunia riset ekonomi sebagai senior ekonomis di Dana Reksa Research Institute di tahun 2000 hingga 2005. Di tahun 2006 hingga 2008, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Dana Reksa Securities. Di tahun 2005 hingga 2013, Purbaya menjabat sebagai Chief Economist Dana Reksa Research Institute. Kemudian di tahun 2013 hingga 2015, ia menjabat sebagai anggota Dewan Direksi PT Dana Reksa Persero. Berikut penerapan nilai-nilai berakhlak yang melekat pada Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Kepemimpinan Bapak Purbaya menunjukkan contoh nyata berorientasi pelayanan melalui beberapa kebijakan dan tindakannya. Dalam 1 bulan pertama masa jabatannya, Bapak Purbaya menerapkan langkah-langkah strategis yang tidak hanya menyasar pemulihan ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan inklusif yang berpihak pada industri, pelaku UMKM, dan masyarakat luas. Salah satu kebijakannya yaitu perbaikan sistem Kortek dalam upaya peningkatan transparansi dan efisiensi sistem perpajakan. Akhir-akhir ini, Bapak Purbaya turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan keluhan yang disampaikan oleh Danantara terkait Kortek. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bapak Purbaya sangat memahami kebutuhan masyarakat, sangat cekatan dan solutif, serta melakukan perbaikan tiada henti. Bapak Purbaya juga menunjukkan komitmennya pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa Bapak Purbaya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. Beliau juga tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Dalam melaksanakan tugasnya, Pak Purbaya menunjukkan nilai kompeten dengan bekerja secara profesional, memahami regulasi, serta terus meningkatkan kemampuan melalui pembelajaran dan pengalaman. Setiap tugas diselesaikan secara teliti dan bertanggung jawab. Di sisi lain, ia juga menerapkan nilai harmonis dengan menjaga komunikasi yang baik, menghargai perbedaan pendapat, dan membangun kerjasama yang positif dengan rekan kerja. Sikapnya yang ramah dan terbuka menciptakan suasana kerja yang nyaman dan produktif. Yang kelima, loyal. Sikap loyal Menteri Keuangan Purbaya tercermin dari koordinasi aktifnya dengan DPR serta kementerian lainnya dalam setiap pengambilan kebijakan strategis. Dukungan DPR terhadap peran Menkyu dalam mengontrol keuangan kementerian lain menunjukkan komitmen beliau untuk menjaga stabilitas sistem pemerintahan secara kolektif dan memastikan setiap kebijakan tetap selaras dengan visi serta program pemerintah. Selain itu, reformasi internal di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai menjadi bukti dedikasi beliau dalam menjaga integritas dan citra Kementerian Keuangan. Langkah tersebut menegaskan komitmen untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang keenam, adaptif. Sikap adaptif Menteri Keuangan Purbaya terlihat dari penolakannya terhadap kebijakan taks amnesti lanjutan. Beliau memilih belajar dari pengalaman sebelumnya dan lebih berfokus pada peningkatan kepatuhan pajak jangka panjang. Strategi yang diambil menekankan solusi berkelanjutan dibandingkan kebijakan instan yang berpotensi menimbulkan ketergantungan. Respon cepat melalui kebijakan suntikan likuiditas sebesar 200 triliun rupiah ke sektor perbankan juga menunjukkan kemampuan beliau menyesuaikan strategi fiskal dengan dinamika ekonomi yang berkembang. Kebijakan ini menjadi contoh langkah proaktif dan responsif dalam menghadapi tekanan ekonomi global tanpa menunggu kondisi memburuk terlebih dahulu. Bapak Purbaya Yudi Sadewa mencerminkan nilai kolaboratif dalam kepemimpinannya.
dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan fiskal, Kementerian Keuangan tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan koordinasi yang erat dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, kementerian dan lembaga lain, hingga kerjasama dengan mitra internasional. Melalui sinergi lintas sektor tersebut, stabilitas ekonomi nasional dapat terjaga dan kebijakan yang diambil menjadi lebih komprehensif serta tepat sasaran. Nilai kolaboratif yang ditunjukkan ini mengajarkan kita bahwa keberhasilan bukan hasil kerja individu semata, melainkan hasil dari komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang solid. Melalui kepemimpinan beliau, kita dapat melihat bahwa nilai berakhlak bukan hanya pedoman bagi ASN di level pelaksana, tetapi juga menjadi pondasi dalam kepemimpinan nasional. Sebagai peserta Latsar, sudah saatnya kita meneladani nilai-nilai berakhlak dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang kita emban, demi terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan melayani.